semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Dan kali ini dalam perjalanan motovlog belalang tempur teman-teman, dari lokasi kerja ini pagi ini kita jalan start dari Kampung Bali ini jam 6:26 teman-teman. Dan suasana masih berkabut ya. Pagi ini namun sudah tampak cerah jam 6:26 atau hampir jam setengah 7 ya. Kita meluncur dari Kampung Bali, Desa Ciptodadi, Kecamatan Sukakarya, Musirawas teman-teman. Saya menuju pulang ke rumah ke Prabu Muli. Target waktu tempuh untuk perjalanan kali ini 3-3,5 jam ya teman-teman. Seperti biasa buat teman-teman yang sudah mengikuti motovlog belalang tempur ini adalah perjalanan rutin saya pulang pergi dari lokasi kerja, pergi atau pulang ya teman-teman. Di video sebelumnya itu video keberangkatan dari Prabu Muli sampai ke sini teman-teman. Waktu itu perjalanan pagi hari juga habis subuh, tapi ini kita agak lebih siang dikit, jam 5:30 ini meluncur ke baru jalan ya, meluncur ke arah Prabu Muli teman-teman. Nah, ini lumayan kabutnya ini teman-teman. Pas jam 7 teman-teman ini kita sampai di Simpang Cecar. Nah, ini mobil bis Damri Perintis sebelah kiri kita ini belum jalan. Kalau menurut jadwal sih jam 7 berangkat dari sini teman-teman ke Linggau ya. Nah, ini ada apa ini? Kayaknya dari rombongan dari gereja teman-teman. Lihat dari kaosnya ya tadi, Persatuan orang gereja yang ada di Cecar ini. Minggu pagi mungkin dalam rangka jalan santai ya teman-teman, atau olahraga, atau bisa jadi minggu bersih ya. Kalau kita kan biasa Jumat bersih, ini mereka melakukan minggu bersih gitu ya, kali aja gitu. Oke, kita ini lepas dari Simpang 4 Cecar teman-teman. Cecar ini nama populernya ya, kalau nama desanya ini Desa Bangunjaya teman-teman. Selain Cecar juga biasa dikenal juga dengan SP9. Nah, kayak di bis Perintis itu tadi, kalau di depannya itu jurusannya itu bukan Desa Bangunjaya tapi memang jurusan Cecar gitu teman-teman. Itu melayani rute Cecar Simpang Priok Lubuk Linggau teman-teman. Dan paling pagi berangkat dari Cecar ini tadi jam 7, tapi tadi belum berangkat ya, udah jam 7. Mungkin masih nunggu penumpang, sebentar lagi kali berangkat. Ini habis hujan teman-teman, malam ya. Ini kita menuju ke jembatan Sungai Keruh teman-teman, atau jembatan air keruh, itu ada di depan kita. Jembatan yang sekarang sudah dibangun permanen. Kalau dulu jembatannya jembatan ekstrim ini teman-teman, sering bermasalah ya, karena masih jembatan besi. Tapi jembatan besinya itu masih ada di sebelahnya itu teman-teman, belum dibongkar ya. Nah, itu tempat parkir truk itu tadi. Dan di sini juga sudah sering travel dari Pulau Jawa ya teman-teman, yang lewat sini. Jenis-jenis helm seperti tadi itu udah sering banget masuk sini teman-teman. Di jalan ini udah banyak yang tahu lewat sini ya.
setelah jembatan Cocar ini kita akan melewati satu lagi jembatan yang juga baru dibangun atau baru selesai di akhir tahun kemarin ya teman-teman. Di depan ini jembatan air teras teman-teman. Ini juga salah satu jembatan ekstrim dulu. Dulu saya sering sebut jembatan ini jembatan Sungai Aur teman-teman. Saya dapat informasi itu dari Pak Kasmir itu beliau salah satu saksi sejarah yang membuka jalur ini ya teman-teman. Karena ini dulu kan jalannya Pertamina, lokasi Pertamina. Jam 7:14 teman-teman kita sampai di perempatan, tapi biasa kita sebut ini simpang Menara 33 yang lurus itu ke lokasi Medco kalau nggak salah teman-teman. Dan dari sini ke Cecar itu ya kurang lebih 15 menitan atau seperempat jam, itu jalan santai seperti kita ini ya teman-teman. Tapi kalau kita bisa lebih cepat itu 10 menit juga sampai teman-teman. Lepas dari jembatan yang kedua tadi teman-teman, jembatan teras tadi, ini kita memasuki kawasan hutan tanaman industri milik PT MHP Musi Hutan Persada teman-teman. Ini jenis pohon yang dijadikan bahan baku sebagai pembuatan kertas. Jenis pohon eukaliptus, sejenis pohon kayu putih ya. Dan ini baru diganti jenis pohon ini sekitar mungkin ada 10 tahunan ya teman-teman. Kalau dulu setahu saya sih jenis akasia teman-teman, tapi sekarang sudah berganti jenis eukaliptus ini ya. Nah di depan ini salah satu jembatan besi teman-teman yang akan kita lewatin. Jadi masih banyak beberapa jembatan besi di sini yang belum dibangun permanen seperti dua jembatan tadi teman-teman. Nah ini jalan jembatannya, jembatan itu sebenarnya jembatan di bawahnya itu ada besinya teman-teman. Cuman udah dilapisin plastik gitu ya, atau terpal gitu, terus dihamparin batu gitu teman-teman. Jadi nggak menyusahkan atau menyulitkan kita, khususnya kendaraan roda 2 seperti ini untuk melintas. Walaupun memang akhirnya jembatannya belum untuk cor-corannya nggak sampai ke jembatan ya, karena kemungkinan bakal dirombak entah kapan ya teman-teman, dijadikan jembatan permanen seperti yang dua yang kita lewati tadi sebelumnya tadi teman-teman. Kalau nggak salah di sini masih ada 1, 2, 3, sekitar 4 jembatan besi yang masih belum diperbaiki teman-teman, atau belum dibangun kembali ya, dibuat jembatan permanen seperti yang di air keruh sama teras tadi. Nah, beginilah teman-teman suasana pagi hari di hutan tanaman industri. Ini merupakan wilayah, ini masih masuk wilayah Musirawas ya teman-teman. Nanti ini berbatasan dengan Kabupaten Pali. Kalau setahu saya itu nanti masuk di Kabupaten Palinya itu ketika kita sampai di di Simpang Madu teman-teman. Nanti kita akan melewati Simpang Madu. Di situ sudah masuk kawasan Kabupaten Pali. Jadi ini berada di wilayah Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Pali. Nampaknya yang paling besar berada di kawasan Musirawas ini ya teman-teman. Makanya perusahaannya namanya PT Musi Hutan Persada gitu.
Kalau di daerah Muara Enim juga ada teman-teman, di daerah Subang Jerici itu bahkan ya seperti ini juga, kawasan hutan tanaman industri seperti ini juga. Walaupun hutan ini jenis hutan industri ya, tapi di sini juga masih banyak beberapa hewan liar yang dilindungi teman-teman, seperti gajah dan beruang madu ya teman-teman. Ada juga hewan liar lagi itu babi hutan teman-teman. Kalau untuk jenis gajah itu saya belum pernah lihat teman-teman, belum pernah terlihat menyeberang jalan atau melintas gitu ya. Kalau hewan liar yang beberapa kali pernah saya jumpain itu babi hutan, segerombolan gitu nyebrang jalan pernah saya ketemu kayak gitu ya. Ada juga satu besar tapi nyebrang jalan gitu pernah juga. Kalau gajah itu bekasnya aja seperti kotorannya gitu ya, ada di tercecer di pinggir jalan. Tapi semenjak jalan ini menjadi jalan cor-coran seperti ini, saya nggak pernah lagi nemuin ada kotoran gajah itu di pinggir jalan gitu atau di tengah-tengah jalan. Kalau dulu masih jalan batu atau jalan tanah itu masih sering dijumpai kotoran gajah ya, karena kotoran gajah kan terlihat besar-besar gitu. Nah seperti ini suasana di tengah-tengah hutan ini teman-teman. Jadi kalau perjalanan malam hari di sini gelap sekali karena tidak ada penerangannya, dan satu-satunya penerangan ya dari kendaraan kita sendiri. Makanya kalau kita jalan malam di daerah sini ya tidak disarankan ya, karena masih sepi juga. Jadi kalau kita ada apa-apa dengan kendaraan misal mogok itu susah untuk cari bantuan. Sementara signal HP juga masih beberapa spot itu nggak ada sinyal. Jadi itulah kalau perjalanan siang hari kan masih banyak yang lewat gitu. Walaupun jalur ini memang sudah banyak yang melintas, malam hari pun sekarang sudah mulai banyak yang melintas di jalur ini teman-teman. Di pagi hari juga masih belum banyak yang melintas di sini teman-teman. Kita baru bertemu beberapa kendaraan saja yang melintas di sini ya. Sebenarnya ini jalur sangat meringkas waktu teman-teman, untuk waktu tempuh ya. Kalau perjalanan dari Lubuk Linggau itu ke Palembang ada banyak jalur sebenarnya. Selain jalur ini, jalur utama itu bisa lewat Sekayu atau lewat jalur lintas tengah teman-teman, lewat Lahat Muara Enim ya. Tapi itu muter jadi jauh teman-teman, hitungannya jauh ya. Mungkin kalau waktu tempuhnya bisa selisih sekitar 4 jaman teman-teman, dengan jalur yang kita lewatin ini. Nah ini di depan ini Simpang Madu teman-teman. Ini kita berarti udah masuk di wilayah Kabupaten Pali, Bungkal Abab, Lematang Ilir teman-teman. Ini Simpang Madu ini simpang pertigaan ya teman-teman. Yang lurus itu jalur logging teman-teman. Dulu sebelum jalur ini jadi dicor seperti ini teman-teman, saya seringnya lewat lurus itu tadi teman-teman. Sebenarnya sama aja ya teman, tapi kalau dulu kan lewat lurus itu yang rame karena merupakan jalur logging. Tapi kalau sekarang ya lebih lancar atau lebih cepat lewat sini karena udah cor-coran seperti ini ya teman-teman. Udah masuk di wilayah desa Semangus teman-teman. Kalau saya lihat di Google Map itu ya, ini udah masuk di kawasan atau wilayah desa Semangus. Semangus, Kecamatan Talang-Ubi, Kabupaten Pali. Kecamatan Talang-Ubi itu merupakan kecamatan yang kalau nggak salah yang paling besar teman-teman di Kabupaten Pali. Jadi sepanjang jalan kita perbatasan dengan Musirawas ini, nanti kita nggak keluar dari
Kecamatan Talangubi ini teman-teman. Sampai nanti kita ketemu juga dengan perbatasan kabupaten lain, yaitu Kabupaten Muara Enim teman-teman. Kita di trek-trek lurus seperti ini sekarang agak ngeri-ngeri teman-teman, kalau berpapasan sama kendaraan roda 4 ya, karena dia merasa jalannya bagus teman-teman, jadi memang kecepatan tinggi mereka itu. Padahal sudah ada contoh kejadian ya teman-teman, kecelakaan itu antara kendaraan roda 4 sama kendaraan roda 4 juga, itu adu banteng seperti itu pernah terjadi di dekat Simpang Madu tadi teman-teman. Karena jalannya bagus, cor-coran seperti ini, seperti jalan tol, kadang-kadang orang ya kesempatan ngebut gitu. Jadi kalau kita berpapasan sama mobil yang agak kenceng gitu agak ngeri-ngeri teman-teman, apalagi habis jalan lurus ketemu sama tikungan-tikungan seperti ini ya. Kalau mereka nggak ini ya nggak konsentrasi itu bisa melebar gitu waktu nikung gitu. Nah itu yang kita ngeri-ngeri sedap gitu teman-teman. Nah ini di depan kita juga salah satu jembatan yang masih jembatan besi teman-teman. Nah ini jembatan yang belum dibangun permanen juga teman-teman, yang berada di lintasan jalur ini ya. Lumayan lama kita berada di kawasan hutan tanaman industri ini teman-teman. Dari perjalanan 3-3,5 jam ini, kurang lebih 1 jamnya itu kita melintas di dalam kawasan hutan tanaman industri ini teman-teman. Jadi kita ketemu lagi dengan jalan aspal, tapi nanti jalannya akan kembali mengecil. Nah, di sebelah kiri ini salah satu, dulu sering juga lewat situ teman-teman, jalan jalan belusuan, tapi potong kompas juga itu, karena jalannya dulu kan sama-sama jalan jelek semua teman, jalan masih jalan tanah dan berbatu aja gitu. Tapi kalau sekarang kan ya kita tinggal ngikutin jalur ini aja udah bagus. Nah di depan ini kita kembali ke jalan aspal teman-teman. Pertigaan nih ke kiri itu ke Sopa atau ke jalur, tetap di jalur logging. Ini kita ambil yang lurus teman-teman, kita memasuki pemukiman desa Semangus. Kalau di sini kanan kiri udah tanah milik warga ya teman-teman, ya ditanamin kebun karet atau sawit gitu, tapi milik warga. Ini dari desa Semangus ini sampai ke Benakan Minyak nanti jalannya seperti ini teman-teman, jadi agak kecil ya. Mobil paling besar itu yang bisa lewat sini ya jenis-jenis truk PS 120 gitu ya. Kalau untuk truk-truk besar gitu ya nggak layak lewat sini teman-teman. Dan ini kita di Benakan Minyak teman-teman. Ini adalah jembatan air Seloyan. Jadi jembatan ini merupakan 3 di antara jembatan yang selesai dibangun akhir tahun kemarin, kayak air teras sama air keruh tadi.
percabangan jalan yang mempertemukan kita dengan jalur logging tadi teman-teman, atau jalan cor-coran ya. Kurang lebih hanya berjarak sekitar 1,5 kilo teman-teman. Ini kita kembali lagi ke jalan aspal. Nah, yang ke kanan itu tadi ke jalur logging ya. Nanti bertemu dengan kita di Simpang Raja teman-teman, jalan yang akan kita lintas ini nanti teman-teman. Jam 8.32 menit teman-teman, atau kurang lebih jam setengah 9 ya. Ini kita sampai di Simpang 5 Kota Pendopo teman-teman, atau Tugu Ikan Serandang ini teman-teman, bundaran Tugu Ikan Serandang ya. Pendopo merupakan ibu kotanya Kabupaten Pali teman-teman, dan suasana pagi ini jam setengah 9 karena ini hari Minggu teman-teman, jadi jalanan sepi ya, masih banyak aktivitas warga di jalan ini. Dan sekarang jam 8:58 teman-teman, ini kita sampai di tadi Simpang Talangbulang. Ini kita sudah mau sampai di perbatasan antara Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Pali dan Kabupaten Muara Enim teman-teman. Dan ini kita berada di desa paling ujung di Kecamatan Talangbubi, Desa Talangbulang. Nah, itu gerbang Kabupaten Pali ya. Di depan sana kita udah masuk di kawasan Kabupaten Muara Enim. Nah, ini kita berada di Desa Teluk Bubuk, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim. Jadi kurang lebih jaraknya dari Pendopo tadi sekitar setengah jaman ya. Kalau bisa lebih cepat sih sebenarnya setengah jam itu kita udah sampai di sana, di Simpang Belimbing depan sana teman. Nah, di depan ini percabangan jalan dengan jalan utama ya teman-teman, atau lintas tengah Sumatera. Nah, ini kita sampai di Simpang Belimbing. Kalau agak tersendat di sini biasa teman-teman, karena selain persimpangan jalan, di sini juga langsung ketemu sama perlintasan kereta. Nah, di depan itu lintasan rel kereta double track ya. Dan yang sering lewat di sini itu kereta Babaranjang, Batubara rangkaian panjang. Nah, ini adalah jalan yang menghubungkan antara Muara Enim dan Prabu Muli. Jadi kalau yang tidak lewat jalur alternatif yang kita lewatin tadi, itu lewatnya ya jalur ini. Kalau yang dari arah Lubuk Linggau itu kan dia dari Lubuk Linggau, Tebing Tinggi atau Tebing Tinggi Kabupaten Palawang ya, kemudian Lahat, Muara Enim, baru Prabu Muli. Tapi jalurnya hitungannya memutar ya teman-teman. Yang seperti saya bilang tadi, untuk jarak tempuh atau jarak waktu tempuh itu sekitar selisih hampir 4 jaman dengan jalan yang kita lewatin tadi ya. Makanya khusus untuk kendaraan-kendaraan kecil ya sekarang enaknya ya lewat sana teman. Paling nanti yang jelek itu memang dari Cecar sampai ke Muara Beliti teman-teman. Selebihnya jalannya bagus teman-teman. Ini agak panjang antrian kendaraan ini, tapi berjalan dengan lancar ya teman-teman, karena ada truk yang agak lambat itu di depan. Kita kalau pakai motor ini masih bisa slip-slip.
Ini kita sampai di wilayah Simpang Tel teman-teman. Nah, PT Tel inilah yang mengolah kayu-kayu dari hutan tanaman industri tadi teman-teman, atau pohon-pohon eukaliptus tadi untuk dijadikan kertas ya. PT Tel Tanjung Enim Lestari. Di atas itu ada flyover, itu juga khusus untuk kendaraan logging teman-teman, menuju ke pabrik ya. Itu dari arah Suban Jeriji teman-teman, dari arah kawasan Muara Enim, Suban Jeriji, hutan tanaman industrinya. Loggingnya dibawa ke pabrik, masuk ke jalan sebelah kanan sana teman-teman. Di sana ada pabriknya sama perumahan karyawan PT Tel. Saya pernah masuk beberapa kali di perumahannya itu ya, termasuk perumahan bisa dibilang elit ya, elit lah ya. Hampir sama kayak perumahan karyawan Pertamina gitu teman-teman. Fasilitas di dalamnya pun lengkap ya. Dan di persimpangan tadi itu udah banyak seperti loket-loket base. Kalau Indomaretnya tadi itu salah satu Indomaret yang 24 jam buka di depan Simpang Tel tadi ya. Di trip kali ini perjalanan agak sedikit lambat teman-teman, karena ini udah jam 9.30 ya, baru sampai di perbatasan antara Prabu Mulih dan Muara Enim teman-teman. Ini kita mau masuk ke gerbang kota Prabu Mulih ya, baru sampai sini. Biasanya itu 3 jam itu udah sampai kota teman-teman. Ini baru ya kurang lebih perjalanan 4 jaman ya, baru sampai di perbatasan dengan kota Prabu Mulih. Nah, dari sini ke kota itu sekitar 10-15 menit. Oke lah teman-teman, untuk videonya kita sudah sampai sini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Ini kita sudah sampai di wilayah Prabu Mulih teman-teman. Insya Allah kita bakal ketemu di video-video berikutnya, baik dalam perjalanan motovlog dalam tempur ini atau video trip report lainnya ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.